ada ribut-ribut soal Tuhan. Kita mah gak peduli. Yang penting tuangkan minumannya. Bersulang bersama. Bersulang bersama. Wah, ada apa ini? Cobalah minuman ini, Tuan. Minuman ini sangat kuat. Lemah sekali pria itu. Hei, kau kenapa? Hai Tuan, bawalah pulang temanmu yang lemah itu. Apa yang kalian telah perbuat terhadapnya? Ya Tuhan, lebih baik kau pergi saja jika tidak ingin menemani kami minum. Iya, benar. Temanmu. Kuharap kalian semua berubah. Oh iya, kamu jangan malam-malam ya, tutup warungnya. Saya pulang duluan. Baiklah. Kamu serahkan uang, cepat. Jangan Tuhan, ampun Tuhan. Ah! Bagaimana kabar Anda, Tuan Ginadi? Kabar saya baik. Yang tak baik ialah kabar rakyat. Apa maksud Anda? Rakyat sedang tidak baik-baik saja. Akhir-akhir ini banyak laporan dari rakyat bahwa sedang maraknya kendaraan candu yang menyebabkan angka kriminalitas menjadi tinggi. Saya sendiri juga bingung. Kita melarang para intender tersebut untuk mengkonsumsinya, tetapi kita memberikan tax untuk pedagang Cina. Ya, karena mereka menambahkan devisa. Zaman sekarang umat banyak dirusak oleh candu. Para company itu tidak peduli dengan nasib kita. Banyak nyawa yang telah hilang karenanya. Baik karena dibunuh sama orang teler, lalu terlalu banyak mengonsumsinya. Aku ingatkan, jangan sekali-kali kalian mencobanya. Sungguh haram hukumnya mengonsumsi candu. Paham tuh? Fahimna. Kamu mau nyoba gak? Coba apa? Nyoba candu lah. Hah? Kamu udah gila, men. Kan Pak Kiai sudah bilang, candu itu haram. Lagi pula, efeknya juga tidak baik. Ya kalau kita gak coba, gimana tahu mana baik enggaknya? Hah? Emang kamu tahu di mana belinya? Ya tahu lah. Besok ikut aku ke dermaga buat beli candu. Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati sama dunia luar yang udah gak bener kayak gini. Bener itu, kita harus menuruti apa yang diajarkan oleh Kiai Mansur. Tapi kalau
Kalian tahu gak? Tadi dengar Mahmud sama Selamat mau beli candu katanya. Kamu tahu dari siapa? Orang aku dengar sendiri pas tadi di sawah bareng. Ya benar tahu. Kita dengar sama-sama habis ngaji di Kiai Mansur tadi. Udah, kalau nggak tahu kebenarannya jangan dibicarakan, takutnya nanti jadi fitnah. Sudah. Ayo cepat, belum ada polisi yang datang. Berapa semuanya? Seperti biasa. Yang tumut, yang jual. Langsung pakai jual. Lagi ngapain kalian? Nyai. Gimana kalian tahu Pak Nyai? Beneran. Iya Pak Nyai. Kalian jangan sampai coba-coba candu ya. Ya, siapa? Awas lu. Saya lihatin Nyai. kalian. Baik Pak Nyai. Pak Nyai mau pulang dulu. Udah. Assalamualaikum. Salam. Tuan Som, bolehkah saya membeli candu? Apa? Tentu Tuan. Bagaimana membeli tanpa uang? Baiklah, namun harganya tetap seperti biasanya. Baik Tuan Som. Sip. Ya. Hiç kapat. Anne zeminine. Thank you, Eli. Tuan Genadi, bagaimana rencana Tuan untuk menyelesaikan masalah candu ini? Banyak orang yang telah sengsara hidupnya Tuan karena hal ini. Problem ini, not didn't care. Elina, dan kenal HPO kita. Hanya satu kesimpulan yang bisa saya tarik saat ini. Kita harus menemui Tuan Tim Helen untuk mendapatkan penjelasan. Yang mulia, Tuan Genadi, saya ingin melaporkan sebuah perkara. Tentang apa? Pak Enlai, dia telah melanggar batas, Yang Mulia. Demi Yang Mulia, Ratu Wilhelmina, hamba bersumpah yang hamba katakan. Baiklah, laporanmu kucatat dan akan kupertimbangkan. Tuan Tim Helen, apakah Tuan sudah mendengar kabar candu tentang hari-hari ini? Ya, Yusuf Evan Dahur, akhir-akhir ini saya dibuat sibuk oleh masalah ini. Kalau masalah Sun Qian dan Van Enlai, Ada apa dengan mereka berdua? sebelum saya ke sini, Sun Qian itu datang kepada saya, bilang kalau Van Enlai itu merangsek ke wilayahnya untuk jual candu. Is that war? The fabriek alleen berichten gehoord van Sun Qian. Jadi saya catat. Untuk kebenarannya, saya dan Nina akan mencari bukti ke lapangan langsung. Oke, Bedang Pul Dahur, Menir. Di sini saya akan menyuruh anak buah saya untuk mendapatkan kebenarannya. Bagaimana keadaan warung ibu setelah perampokan? Ya beginilah Tuan, saya harus berjuang kembali untuk memperbaiki warung saya yang telah rusak. Apakah masih ada para pecandu yang merampok ke sini? Ya meskipun perampokan sudah tidak ada, namun masih banyak kejahatan-kejahatan lainnya di desa ini Tuan. Terutama masih banyak anak gadis yang dilecehkan. Bolehkah saya langsung ke kampungnya ibu, biar saya dapat melihatnya secara langsung? Tentu Tuan. Keluar dah. Kalau berani. Woi kamu, sini. Ayo, siapa takut?
Apa ini? Kenapa kalian kau berkelahi? Dia, anak buah Van Line, telah banyak membunuh sebandar dan memaksa mereka untuk bekerja dengan tuannya. Bohong! Dia yang buat kerusuhan di tempat tuanku. Sudah, tidak usah bertengkar lagi. Katakan kepada tuan kalian masing-masing, besok menghadap saya. Mengerti? Mengerti? Baik, Tuan. Tuan Song, Tuan diminta untuk menghadapi Tuan Gennady besok. Meminta menghadap? Ada masalah apa? Tuan Gennady memanggilku. Tadi hamba berkelahi dengan centeng Van Line dan Tuan Gennady pun melarainya, serta memberikan pesan untuk Tuan untuk menghadapinya besok. Baiklah, saya akan menghadap Tuan Gennady besok. Lain, centengmu lah yang bersalah. Kau akan ikut mendapatkan tuntutan. Tuan Song, saya yakin Tuan Gennady pasti akan menjadi hakim yang adil. Di hadapan rakyat dan juga berkah dari Tuhan, saya nyatakan sidang ini dibuka. Silakan Tuan Song Kiam untuk memberikan penjelasan. Tentu yang mulia tahu, centeng Van Line lah yang pertama kali menyulut api. Namun dia malah memfitnah centengku yang baik hati. Bohong, yang mulia. Dia berbohong. Setuju! Jaga sikap kalian persidangan agar berjalan kondusif. Silakan Tuan Van Line memberikan kesaksian. Tuan yang mulia, selama ini saya tidak pernah berbuat salah. Begitupun dengan centeng-centeng hamba. Jikalau terjadi masalah, saya yakin itu adalah sebuah fitnahan. Apa yang kau punya sehingga kau memastikan centengku yang bersalah? Ya, silakan berikan kesaksian yang jelas. Jangan karena dia centengmu, kau membelanya. Sampai saat ini, memanglah saya tidak mempunyai bukti. Hambalah yang akan menjadi buktinya. Bukan hanya bukti tentang pertengkaran mereka berdua saja, tapi hamba juga akan menjadi bukti tentang kebusukan Song Qian ini. Kencang sekali, siapa dirimu? Kok bisa ya mereka berbuat sekeji itu? Namanya juga manusia, kalau sudah masalah uang pasti gelap mata. Bisa diam tidak? Sidangnya tidak terdengar. Anda yang ramai. Diam Anda. Ya malah tengkar, udah. Dengerin tuh, jangan lagi kamu ikut-ikutan mereka, mau dihukum mati juga kamu. Alah, yang penting bahagia. Bahagia di neraka maksudmu? Untungnya kita cuma mabuk-mabukan, nggak sampai pakai candu. Apanya yang untung? Kita juga dalam keadaan terancam tahu. Tuan Gennady gak mungkin ngancam kita kalau kita gak salah. Benar, bukan kita yang salah. Kalau nanti sampai ada kejahatan karena minum-minuman, kita juga yang kena. Udah, kalau kita mau mungkin masalah jangan di sini, di markas saja. Sudah diam. Saya berkuasa di sini. Saya yang berhak untuk menentukan siapa yang bersuara. Tuan yang sabar dan emosi. Sidang ini harus tetap dilanjutkan. Baiklah. Silakan Tuan perkenalkan diri. Saya adalah seorang pengacara. Nama saya Feodor. Saya sudah lama mengamati tentang permasalahan candu ini. Tetapi setelah semua pengamatan yang saya lakukan, itu hanya mengarah kepada satu orang, yaitu ini, Tuan Song Qian. Baiklah. Sidang ini saya tangguhkan dosa. Saya harap Tuan Feodor dapat memberikan bukti yang memberatkan masalah ini. Baiklah. Sidang ini kunyatakan sudah ditutup. Jangan lupa kalau kamu tidak mau bernasib sama seperti mereka. Ya, udah, jangan hebat lagi. Ayo balik ke masing-masing. Udah mau bicara di rumah saya dulu. Udah nih, capek tuh. Ya, pekerjaan di rumah belum pada selesai. Bener tuh, mending balik aja. Ya sudah, kalau begitu. Ayo balik ke markas. Stok masih banyak kan? Banyak dong, kan cuma kita yang minum. Ayo. Emina, bisakah kamu memberi masukan tentang masalah? Ya, menurut saya, Tuan harus turun tangan langsung. Bukannya saya meragukan Tuan Feodor. Namun, jika Tuan turun tangan langsung, mungkin saja Tuan akan mendapatkan bukti yang mungkin Tuan Feodor itu lewatkan. Jadi bagus. Kita turun, guys. Baik.
Selamat pagi, Nyonya. Apakah Anda tahu tentang candu? Tuan siapa? Yang mulia Dewa sudah bersabda. Iya, yang mulia, tentunya saya tidak tahu dan tidak kenal tuan mana yang menyebabkan masalah. Baiklah, terima kasih. Kamu itu jangan asal ngomong. Nanti kalau Tuan Gini tahu, kita juga yang dapat masalah. Ya maaf, tapi sampai kapan kita biarin masalah ini berlanjut? Sudah banyak korbannya. Entahlah, tapi kalau kamu tetap kekeh ngasih tahu Tuan Ginadi, kita yang bakal jadi kabar selanjutnya. Amin. Elina, apa kau merasa ada ditutupi oleh mereka? Ya, saya merasa Tuan. Namun, sebaiknya kita harus melanjutkan dulu penyelidikannya ini. Barulah nanti kita akan buat konklusinya di kantor. Baiklah, mari. Terima kasih. Sebenarnya, ada apa Tuan Songkian memanggil saya kemari? Baiklah, langsung saja ke intinya. Tentunya Anda sudah tahu masalah yang saya hadapi saat ini. Dan saya sudah membungkam mulut warga sini dengan ancaman. Lalu, untuk apa Anda memanggil saya kemari? Fyodor ini tidak akan menyelidiki lebih mendalam lagi tanpa persetujuan Opsir. Jadi ini bayaran awal untukmu. Selanjutnya nanti akan ditambah. Jika ditambahkan sekarang bagaimana? Jika ditambahkan sekarang, bukan hanya dia tidak bisa menemui Tuan Mehlen, dia juga akan menjadi buronan di kawasan ini. Ide yang bagus, Opsir. Baiklah, saya ambilkan dulu. Kak Mam, punya Opsir. Senang bekerja sama dengan Anda. Kita mencobanya. Mari. Ya. Hei para warga, dengarkan Opsir berbicara. Semuanya, dengarkan. Fyodor adalah kaki tangan Venlai. Dan sekarang, mereka sedang mencoba menutupi kekejian mereka. Harus segera mencari Tuan Fyodor, namanya sudah buruk. Salah-salah dia akan terbunuh. Benar lagi pula sepertinya Opsir telah disogok oleh Tuan Songkian. Akulah yang membenarkan perkataannya. Aku tadi melihat Opsir pergi ke rumah Tuan Songkian. Sudah, kalau begitu mari kita cari Tuan Fyodor. Fyodor, keluar! Buka! Opsir, itu dia! Kejar dia! Cepat! Tolong saya sedang dikejar sama polisi itu. Izinkan saya masuk. Ayo. Tuan Jenadi, katakan di mana Tuan Verdon sekarang juga? Hei Opsir, acak sekali kau datang ke sini dengan nada seperti itu. Aku tidak tahu di mana keberadaan Tuan Verdon. Sudahlah Tuan, cepat katakan sekarang juga. Ya Tuan, cepat katakan. Kami akan segera pergi dari sini jika Anda memberitahunya. Sudah kau katakan tadi, aku tidak tahu di mana keberadaan Tuan Verdon. Lebih baik kalian pergi dari sini. Sudahlah Tuan, kami akan pergi. Tuan Genardi. Ya, ada. Sedari tadi kami mencari Tuan Fyodor. Tuan Verdon di dalam. Tuan Verdon. Ya, ada apa kalian mendengar itu? Apakah Tuan sudah tahu berita yang telah dibuat oleh Opsir? Ya, saya tahu. Makanya saya kesini untuk mencari perlindungan. Apakah itu benar Tuan Fyodor? Tentu saja tidak. Saya hanya membantu Tuan Van Enla itu semata-mata untuk membalaskan dendam saya sendiri kepada bandar yang licik itu. Yang penting Tuan Fyodor telah selamat. Ya sudah, mari kita pulang saja. Loh, baru datang kok sudah mau pulang? Kami hanya ingin melihat Tuan Fyodor. Di depan kapten dan juga berkat dari Tuhan, saya buka sidang ini. Silakan Tuan Fyodor untuk memberikan pemaparannya.
Terima kasih Yang Mulia atas waktunya. Tidak banyak yang ingin disampaikan, terutama setelah ada orang yang menggagalkan hasil penyelidikan saya. Apa maksudmu? Lagi-lagi kau memfitnah diri tanpa ada bukti. Tuan Songkian, tolong diam dulu. Dengarkan Tuan Fyodor memberikan penjelasan. Silakan lanjutkan Tuan Fyodor. Saya mendapatkan bukti dari Kiai Mansur. Kiai Mansur bilang dia sedang melihat Anda menunggu sampan yang berisi candu hasil penyelundupan itu. Bisakah Tuan Fyodor membawa saksi di sini? Hamba hadir Yang Mulia. Jikalau saksi hadir, silakan maju dan berikan kesaksian. Waktu itu saya sedang berjalan ke musola. Lalu saya melihat dua santri saya sedang mengintip Tuan Songkian menunggu sampan hasil selundupan. Saya tidak mungkin berbohong karena saya melihat sendiri. Kedua santri saya sedang mengintip dari kejauhan. Mengapa Pak Kiai yakin bahwa Tuan Songkian sedang menunggu sampan yang membawa candu selundupan? Selamat, bangun. Silakan kalian ke sini. Kalian berdua silakan ceritakan apa yang kalian lihat kepada Tuan Gennady pada sore itu. Waktu itu saya mengajak Mahmud untuk membeli candu. Saya tahu bahwa Tuan Songkian yang menjualnya. Saya tahu dari bapak saya, jadi saya langsung beli dia. Tuan, saya diajak selaput untuk coba candu dan belinya di Tuan Songkian. Benar. Apakah Tuan Songkian mengambil candu itu dari peti yang diturunkan di sampah? Benar Tuan. Songkian bersalah, karena candu di pelabuhan ini sama sekali tidak ada dalam catatan. Saya minta Songkian untuk dihukum beserta kaki tangannya yang ingin diopsir. Dialah yang politik dengan mengizinkan Songkian untuk menyuguhkan candu dan ia juga sendiri mendapat candu sebagai bayarannya. Saatnya mungkin telah tiba bagi Tuan Songkian untuk dijatuhi hukuman mati. Setelah diopsir, saya hukum dicopot dari jabatannya serta didenda 2.000 berjari. Dan tuduhan atas Tuan Fyodor dan Tuan Van Enlai kini telah terbantahkan. Sidang saya tutup dan semoga sidang ini diberkati oleh Tuhan. Warga semuanya, daerah kita ini telah berhasil bersih dari bandar licik seperti Songkian. Dan saya juga akan mengangkat Van Enlai sebagai penguasa daerah sini. Saya percaya bahwa dia ini tidak akan berperilaku sama seperti Songkian. Tuan Mechelen, apa yang maksud Anda katakan ini? Tuan Mechelen, apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud Tuan? Bukankah semuanya telah berakhir? Apa maksud semuanya ini telah berakhir? Dan mengapa Tuan mengangkat Van Enlai sebagai tokoh candu utama di daerah sini? Kalau itu tetap berlanjut, apakah tidak menimbulkan masalah yang sama? Apa yang sebenarnya Tuan katakan? Tentu bandar candu itu tetap masih ada. Walaupun tidak ada, saya tidak akan memiliki pekerjaan. Jadi, Anda tidak perlu gelisah soal tentang ini. Masalah Songkian tidak akan terulang kembali. Aku tak percaya. Kalau ini terus dilanjutkan, ini pasti akan menimbulkan hal yang sama seperti masalah Songkian. Maksud Tuan datang ke sini hanya untuk memberhentikan tata niaga candu. Mau dirusakkan? Ya, rusakkan. Saya akan beritahu itu kepada Tuan Gennady. Silakan saja. Fyodor? Ya. Apakah Tuan Fyodor? Ya, benar. Tuan ini... Aku adalah Fred Sergi. Ku dengar Tuan memberhentikan tata niaga candu. Ya, benar. Ingin saya begitu, tapi Tuan Mechelen gak mau. Ada satu cara. Kita katakan saja pada Tuan Gennady bahwa Tuan Mechelen telah berbuat curang. Dengan alasan dia telah mengurangi tata niaga candu dan menimbun untuk dirinya sendiri. Bagaimana? Namun apakah itu benar, Tuan? Tentu saja, karena dia tidak mau memberhentikan tata niaga candu ini, karena dia mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Baiklah, akan saya beritahukan itu ke Tuan Gennady. Apakah Tuan Fyodor sudah memastikannya? Belum. Saya hanya mengetahui itu dari Tuan Sergei. Sergei, rupanya kau bertemu dengannya. Ya, begini saja. Besok minta Tuan Sergei untuk datang ke sidang
dan saya sendiri akan bertemu dengan Tuan Helen untuk mengatakan hal ini. Baiklah kalau begitu. Sepertinya masalah ini belum selesai. Ada apa dengan Chong Qian? Bukankah telah kau hukum? Ya, namun kita lewatkan Flat Sergei. Bukankah dia orang pemerintahan? Ada apa dengan dia? Tadi Tuan Theodor memberikan laporan kepada saya yang ia dapatkan dari Tuan. Apa isi laporannya? Intinya mengatakan bahwa Tuan Helen itu berbuat curang, menimbun candu untuk diri Anda sendiri. Apa? Berani sekali dia. Baiknya Tuan tenang dulu. Saya harap besok Tuan datang ke sidang untuk memperjelas semua ini. Baiklah. Kamu jangan coba-coba melakukan rencanaku. Tidak, aku akan melaporkan semua perbuatan kamu. Dasar lancang sekali. Apa yang telah terjadi kepada Nyonya? Tolong adili suami saya, Tuan. Sebenarnya apa maksud Nyonya? Sebenarnya dialah yang memberikan izin dengan menghubungkan koleganya dan dengan Song Qian agar ia mendapatkan keuntungan besar. Awalnya saya menurut saja. Namun setelah Song Qian dihukum mati, maka hamba disiksa agar tidak memberitahukan kepada siapapun tentang hal ini. Begini saja. Besok Nyonya datang ke pengadilan dan ungkapkan ini semua. Saya yang akan menjamin keselamatannya. Di hadapan rakyat serta berkah dari Tuhan, menyatakan sidang ini dibuka. Silakan Tuan Theodor untuk memberikan pemaparannya. Menurut data yang saya dapat dari Tuan Flat Sergei, terbukti bahwa Max Helen lah yang berbuat curang dengan mengurangi candu yang dikirim hanya untuk dirinya sendiri. Bisakah Tuan Theodor memanggil Tuan Flat Sergei menjadi saksi utama ke sini? Tuan Flat Sergei. Silakan bersaksi, Tuan. Saya akan bersaksi. Saya tahu bahwa masalah candu ini merugikan masyarakat. Tetapi dia membiarkan masalah ini. Dan dia mendapatkan banyak keuntungan dari masalah candu ini. Semua buktinya sudah saya catat dalam catatan itu, Tuan. Bukti ini yang kau bilang bukti konkret. Di sini dituliskan bahwa Helen itu menghadiri sidang rapat candu. Padahal kita tahu sendiri, Helen itu datang ke sini. Dan di sini juga tertulis tanggal yang belum ditentukan. Apa yang kau berikan kepadaku? Begini saja Tuan, bagaimana jika kita mengambil kesaksian lagi untuk memberikan kesaksiannya? Siapa tahu kebenarannya akan terbukti. Suami saya lah yang bersalah. Dia yang memperkenalkan Song Qian kepada bandar-bandar besar yang ada di ibu kota. Dan dia juga meminta keuntungan 25% kepada Song Qian. Dia juga mempersalahkan Tuan Helen untuk membuat dirinya berada di zona aman. Bagaimana Tuan Flat Sergei? Kenapa Anda diam? Apakah ada tuduhan lain yang ingin Anda tuduhkan kepada saya? Jikalau tidak ada, maka saya akan memutuskan Flat Sergei akan dihukum mati atas kerjanya dan Theodor diberikan sanksi administrasi sebesar 1.500 gulden. Tunggu Tuan, saya telah ditipu oleh Tuan Flat Sergei. Mohon cabut keputusan itu. Sepertinya rakyat setuju dengan permohonan ini. Lain kali, kalau tidak ada bukti konkret, jangan beritahu kepada saya. Jadi rusak kandungannya. Baik Tuan, saya mengaku bersalah. Maafkan saya. Saya Ahmad Zaki Al-Ghifari. Di film ini berperan sebagai opsir yang menjaga seluruh kawasan di daerah ini. Namun saya berhasil disogok oleh Song Qian. Saya Rasyadi Putra, berperan sebagai asisten opsir, membantu tugas-tugasnya. Perkenalkan, nama saya Anita Fitriani, berperan sebagai wanita muslimah. Perkenalkan, nama saya Indri Desta Sapitri. Saya berperan sebagai muslimah, murid dari Kiai Mansur. Perkenalkan, saya Rajendra Amar Bahtiar. Saya berperan sebagai Kiai Mansur.
Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Zainul Nur. Di sini saya berperan sebagai Selamat selaku murid dari Pak Kiai Mansur. Perkenalkan, saya Kanita Nuradilah. Di sini saya berperan sebagai wanita muslimah, murid dari Kiai Mansur. Perkenalkan, nama saya Raisa Muda Mafira. Saya berperan sebagai wanita muslimah, murid dari Kiai Mansur. Perkenalkan, nama saya Vina Endrani Putri. Saya berperan sebagai wanita muslimah, murid dari Kiai Mansur. Perkenalkan, nama saya Morafdi Prasetyo, berperan sebagai murid Kiai Mansur. Halo, saya Wahyu Agustin. Saya di sini berperan sebagai pemabuk. Halo, nama saya Mikania Aprilia Putri. Saya berperan sebagai pemabuk. Halo guys, saya Imratul Wafia. Saya di sini sebagai pemabuk. Halo, saya Alvina Damayanti. Saya berperan sebagai pemabuk. Hey, saya Ratna Mirda. Biasa dipanggil Mirda. Saya menjadi ketua pemabuk. Kenalkan, nama saya Muhammad Helmi Maulidi. Di sini saya berperan sebagai warga yang menurut saya itu warganya bersifatkan yang baik gitu. Karena selalu menasihati warga yang lain ketika ada sin-sin mabuk. Perkenalkan, nama saya Dimas Jaya. Saya berperan sebagai warga yang bersifat negatif atau yang selalu ikut warga yang mabuk-mabukan. Halo, nama saya Nurita Agustin. Saya berperan sebagai warga, yaitu warga yang biasanya berdiskusi dengan warga lain dan juga ikut dalam sidang. Halo, nama saya Safa Siti. Saya berperan sebagai warga yang berada di sini. Hai, nama saya Sila Sawazara. Di sini saya berperan sebagai warga. Ya biasalah seperti warga pada umumnya, ibu-ibu suka berdiam dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati. Saya berperan sebagai warga yang sering berdiskusi dengan warga lainnya. Hai guys, nama saya Zelfa Fateh Wulandari. Di sini saya berperan sebagai warga yang ikut berbincang-bincang dalam drama ini dan juga ikut dalam sidang seperti di kehidupan sehari-hari. Halo, nama saya Siti Febrianti. Saya berperan sebagai warga yang biasanya berdiskusi dengan warga-warga yang lain. Saya Alvin Wijaya Arianto. Saya berperan sebagai Tuan Van Enlai. Saya Alfari Fiana Nova. Saya berperan sebagai centengnya Van Enlai. Perkenalkan, nama saya Erik Maulana. Saya berperan sebagai Songkian, yaitu bertugas untuk membedakan sabu. Perkenalkan, nama saya Lutfiansa. Saya berperan sebagai centeng Songkian. Jangan lupa nonton film Peta Candu di YouTube Igos tanggal 20 Juni. Stories from Last SDGs.